Oleh karenanya sebaik-baik perempuan adalah mu'inatun li zaujiha fi ta'atillah. Sebaik-baik perempuan adalah yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, setan itu berjalan di dalam diri kita seperti jalannya aliran darah ini. Kita nggak sadar. Jadi setiap kita itu berpikiran, jangan langsung pikiran itu kita sadap, kita ambil, kita pakai untuk merespon. Jangan. Harus kita punya benteng daripada ilmunya Nabi Muhammad untuk memfilter ini baik apa tidak, ini dari setan atau dari malaikat. Kalau dari setan jangan kita pakai, kalau dari malaikat pakai. Biasanya kalau yang dari setan itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu, karena pas setan sama hawa nafsu bekerja sama. Makanya untuk tahu ini sesuai dengan hawa nafsu atau tidak, perempuan bisa diandalkan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab berkata begini, kamu tanya kepada perempuan, apapun yang kamu ingin langkah, tanya sama perempuan. Kalau perempuan mengatakan begini, yang diingini perempuan apa, jangan diikuti. Di situ yang bagus. Iya Bu, katanya begitu Bu. Jadi itu bukan merendahkan Bu, tapi biasanya memang perempuan seperti itu, lebih condong kepada hawa nafsu. Oleh karenanya sebaik-baik perempuan adalah mu'inatun li zaujiha fi ta'atillah. Sebaik-baik perempuan adalah yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jadi tanya kepada ibunya. Nanti ibunya berkata begini, kayaknya ya aku nih condongnya kepada bantu pondok atau beli toko. Ibu bilang apa Bu, kira-kira Bu? Ini ada duit 200 juta di rekening, ada toko dijual 200 juta. Mau bantu pondok, pesantren, Guru Kasful lagi bikin lokal nih. Mau bantu pondok, Guru Kasful, berarti bantu Rasulullah. Atau beli toko. Kira-kira ibu pilih yang mana? Diam semua padanya. Kira-kira Bu? Nanti untuk buktikan Bu, untuk buktikan. Ibu itu condong yang mana? Itu berarti keinginan hawa nafsu dan setan. Jadi ikut Ibu. Ikut yang sebalikannya. Kira-kira ibu pilih yang mana? Beli toko atau bantu Guru Kasful? Kira-kira Bu, untuk membuktikan bahwasanya teori ini benar, nggak usah ngeliat ulun, nggak usah ngeliat ulun. Anggap saja nggak pernah ada ulun, yang ada cuma suami pian sama pian seberat. Kira-kira pilih beli toko atau bantu Guru Kasful? Jangan takut, ini cuma percontohan saja, nggak bakal dituntut siapa yang ngomong tadi. Nanti saya kasih tahu sama Guru Kasful, enggak. Percontohan saja, nggak ada, ulun nggak dengar siapa yang ngomong. Yang penting kira-kira beli toko atau bantu Guru Kasful? Beli toko, tuh kan. Berarti tuh anak-anak saja bilang betul katanya. Berarti beli toko apa bantu Guru Kasful? Bantu Guru Kasful, berarti itu yang harus dilaksanakan, gitu loh maksudnya. Jadi untuk membantu itu kata yang Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bukan untuk merendahkan perempuan, tidak. Maksudnya kita ini harus saling bekerja sama, gitu. Harus bekerja sama. Jadi yang berat kepada perempuan apa? Itu yang baik. Sama seperti kalau kita ingin tahu ini baik atau tidak, kita mau bertindak atau tidak, kita mau berkata atau tidak. Yang berat kepada diri kita itu apa? Itu yang lebih besar pahalanya. Sama seperti itu. Lebih detail lagi, lebih terperinci lagi kalau kita tanyakan pada istri. Yang lebih berat kepada istri apa? Tanyakan pada beliau. Ini hanya untuk mengoreksi diri kita, untuk mengoreksi bahwasanya teori itu benar atau tidak, sesuai dengan yang diajarkan oleh tasawuf, ilmu tasawuf seperti itu. Maka apa yang diberatkan oleh istri untuk saling bekerja sama untuk mendapatkan akhirat, ya. Jadi untuk mendapatkan akhirat. Sebagaimana diceritakan oleh Habib Ali Habsyi, bahwasanya yang namanya sedekah itu tidak akan keluar kecuali sampai melewati 70 setan. Gitu. Sehingga apa? Begitu tahu bahwasanya faedahnya sedekah itu sangat luar biasa. Jadi Bu, ibu-ibu sekarang ini harus mengandalkan amal kebaikan itu kan banyak. Tapi amal kebaikan yang harus diandalkan oleh ibu-ibu itu adalah sedekah. Nomor satu setelah suami. Ya, setelah berbakti pada suami itu sedekah. Kenapa? Rasulullah itu berkali-kali wasiatnya kepada perempuan adalah ya ma'syarun nisa tasaddaqna, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, ya ma'syarun nisa tasaddaqna. Wahai perempuan, hendaknya kalian bersedekah. Wahai perempuan, hendaknya kalian gemar bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian lebih banyak berada di dalam neraka, penghuni neraka. Kenapa Nabi SAW lebih banyak memerintahkan dan mewasiatkan para perempuan untuk bersedekah? Karena memang paling berat setelah berbakti pada suami itu ada sedekah bagi perempuan.
Sehingga Pak, ketika tahu keutamaan seorang bersedekah, bikin panjang umur, menolak bencana, dan sebagainya, akhirnya cepat-cepat ini pulang suami ini. Ketika pulang ke rumah mengambil uang, ketahuan sama istrinya. Akhirnya ditanya sama istrinya, mau ngapain bang? Saya mau ambil uang untuk sedekah. Katanya Habib Ali itu sedekah gini-gini. Ya itu bagi yang berlebihan. Katanya istrinya. Nah ini kan berlebihan. Kan kita cukup untuk kita makan sekarang. Tapi yang besok kan kita masih perlu. Oh enggak, itu kan yang besok apa katanya besok? Enggak, kita perlu untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Pokoknya debat sama istri nggak bakal kalah. Akhirnya Pak, nggak jadi. Balik dia ke Habsyi, Masya Allah, bener katanya Nabi SAW. Jangankan saya melewati 70 setan, melewati satu setan di rumah saja saya nggak bisa. Gitu. Nah, makanya Rasulullah berpesan supaya kita itu menjadi orang yang gemar bersedekah. Ayo Bu, jangan kalah kepada laki-laki. Jadilah kita itu seorang yang suka bersedekah. Bahkan kata Nabi SAW, nanti istriku yang pertama kali menyusul aku adalah yang paling panjang tangannya. Sehingga Pak, Sayyidatina Aisyah akhirnya karena ingin tahu siapa yang paling cepat menyusul Nabi SAW, maka diukur panjang-panjangan tangannya. Akhirnya katanya mereka bukan panjang tangannya, tapi yang paling banyak sodakohnya. Ternyata yang paling banyak sodakohnya adalah Sayyidatuna Zainab binti Jahsh, misalnya Nabi SAW sendiri. Sehingga beliau itu tidak sampai 1 tahun berikutnya meninggal dunia menyusul Nabi Muhammad SAW. Sesuai seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. Artinya Pak, semua disampaikan Nabi SAW pasti benar. Ayo, jangan sampai kita itu termasuk yang merugi. Untung kita masih diberi kesempatan, apa yang bisa dilakukan kita lakukan. Jadi silahkan, dunia nggak bakal kemana-mana. Tapi yang harus kita lakukan, tambah banyak dunia kita, tambah banyak kita dekat kepada orang alim, tambah banyak dekat kepada orang soleh. Harus kita punya backingan. Harus kita banyak teman orang yang soleh, supaya apa? Mengingatkan kita. Jangan sampai kita terperosok ke dalam masalah yang terkait dengan dunia, sampai kita lupa bahwasanya dunia itu salah satu daripada musuh kita yang menjerumuskan kita. Gara-gara dunia sampai kita tidak sholat 5 waktu, gara-gara dunia sampai kita memutuskan tali silaturahmi, gara-gara dunia sampai kita berbohong, gara-gara dunia sampai kita bertransaksi riba, gara-gara dunia sampai kita main rentenir. Nah itu jangan, itu artinya tidak zuhud, itu artinya ragib. Tapi kalau semua kita itu menerima apa adanya, dikasih dunia berapa saja, yaitu alhamdulillah kita syukuri dan kita merespon dan kita menggunakan sesuai dengan perintahkan Allah Ta'ala Rasulnya, berarti kita bukan termasuk orang yang tidak zuhud, tapi termasuk yang zuhud walaupun kita punya uang banyak. Semoga kita termasuk yang zuhud tapi uang kita banyak. Semoga kita dikejar oleh dunia dan tidak mengejar dunia. Tapi dunia yang kita miliki adalah dunia yang bermanfaat untuk akhirat kita, bermanfaat untuk keluarga kita, berbahagia kita dengan harta kita, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, terutama Nabi Muhammad SAW, berguna untuk agama, berguna untuk nusa dan bangsa, berguna untuk akhirat kita, dan semoga harta kita menjadi sebab kita mendapatkan ridhonya Allah SWT dan Nabinya Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.